Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wu Yu dingin mendengus saat Nili menyemburkan omong kosong sombong. Dia sedikit melambaikan tangannya dan, sebagai tiga ahli keluarga Wu Gui menerkam ke arah Nili. Nili mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya dengan cepat mengalami transformasi, bergabung dengan panda bertaring. Ye Ziyun menggunakan permata spiritual badai salju di tangannya dan bergabung dengan ratu saljunya. Setelah bergabung, Ye Ziyun tampak seperti seorang dewi yang turun dari surga. Es yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, memberinya wajah bangsawan dan suci yang tak tertandingi. Setelah Nili dan Ye Ziyun bergabung dengan roh iblis mereka, Wu Yu dan kelompoknya sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan Nili dan Ye Ziyun akan, paling banyak, peringkat emas hitam bintang 1 atau bintang 2. Namun, sekarang mereka telah bergabung dengan roh iblis mereka, kedua aura mereka dikalikan beberapa kali dan berakhir di suatu tempat antara bintang 4 bintang 5 peringkat Black Gold. Spiritualis iblis kemanusiaan memang sesuatu. Mata Wu Yu sedikit menyipit. Tapi jadi bagaimana jika lawannya adalah bintang 4 hingga bintang 5 peringkat Black Gold? Mereka memiliki dua ahli peringkat legenda di pihak mereka. Mengaum. Nili mengusap telapak tangan yang mengamuk ke arah salah satu ahli peringkat emas hitam saat mereka menerkamnya. Di telapak tangannya ada kilatan petir yang menyimpan energi yang tak tertandingi. Huff. Pakar peringkat Black Gold mengirimkan ledakan energi mengalir melalui tubuhnya saat ia bermaksud untuk menghindari serangan Nili dan kembali yang jauh lebih fatal. Namun, saat dia bersiap untuk mengambil tindakan, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat dan gerakannya menjadi lamban. Dua massa es muncul entah dari mana dan melingkari kakinya, langsung menjebak kakinya. Serangan telapak tangan Nili mendarat di kepala ahli dan membuatnya terbang. Pakar peringkat Black Gold berguling puluhan meter dan jatuh ke dalam parit. Nili melirik Ye Ziyun, yang berdiri di belakangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Ye Ziyun memang sangat cerdas. Setelah membiasakan diri dengan karakteristik panda bertaring, dia segera menemukan cara terbaik untuk berkoordinasi dengannya saat menggunakan kekuatan Ratu Salju. Pakar peringkat Black Gold lainnya tiba-tiba muncul di belakang Nili dan mengayunkan pedang besarnya dalam tebasan kejam ke arah leher Nili. Namun, pedang besarnya malah mendarat di dinding es. Nili langsung berbalik, melebarkan mulutnya, dan meludahkan ledakan yin yang. Pakar emas hitam kedua dikirim terbang dari ledakan. Hanya dalam dua pertukaran, dua peringkat Black Gold terbunuh, hanya menyisakan satu. Ye Ziyun segera menusuknya dengan es. Singkirkan wanita itu dulu. Wajah Wu Yu sangat pucat. Awalnya, dia hanya bermaksud mengirim 3 orang untuk menguji kekuatan mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili dan Ye Ziyun akan cukup tanpa ampun untuk langsung membunuh mereka. Gerakan mereka ringkas dan halus, menunjukkan efisiensi yang menakutkan yang tak terbayangkan. Nili sendiri adalah seseorang dengan pengalaman bertarung yang kaya. Ketika dia berkoordinasi dengan Ye Ziyun dalam waktu singkat itu, hampir ada sensasi telepati yang menyebabkan upaya terkoordinasi mereka menjadi beberapa kali lebih kuat daripada jika mereka bertarung sendirian. Para ahli di belakang Wu Yu semuanya menyerang Nili dan Ye Ziyun dengan wajah membunuh. Melihat adegan ini, Nili segera memanggil senjata jiwa katarnya dan mengambil posisi bertahan di sisi Ye Ziyun. Roh iblis Nili adalah tipe fighter, sedangkan milik Ye Ziyun adalah tipe Snow Wind. Koordinasi sangat mudah bagi mereka. Selama nilai tidak mengizinkan siapapun untuk mencapai Ye Ziyun, dia akan mampu mengirimkan semburan kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari biasanya. Permata spiritual badai salju di tangannya memancarkan kilau yang menyilaukan saat dia menyulap badai salju ganas dengannya dan Nili berdiri di mata badai, dikelilingi oleh angin kencang. Meskipun badai salju tidak cukup untuk mengusir para ahli dari keluarga Wu Gui itu, hawa dingin yang menusuk tulang masih membuat gerakan mereka lamban. Badai salju ini, selain medan gravitasi Nili, mampu melemahkan ahli keluarga Wu Gui setidaknya 20%. 3 ahli keluarga Wu Gui menyerbu ke tengah badai salju dan bentrok sengit dengan Nili. Nili mengacungkan katarnya dan menyerang mereka, memblokir serangan mereka.
Perkelahian sengit pecah. Meskipun Nili dikepung dan diserang dari semua sisi, dia masih sangat tenang. Dengan pengalaman pertempurannya yang luas, dia dapat dengan mudah memprediksi pergerakan lawannya dan mengatur waktu serangannya secara optimal. Karena itu, dia bisa menghadapi lawannya dengan terampil dan mudah. Sementara itu, para ahli Wugui menjadi semakin ketakutan saat pertarungan berlanjut. Setiap kali mereka menyerang, Nili akan dengan mudah menyegel gerakan mereka. Seolah-olah Nili benar-benar bisa memprediksi serangan mereka. Setiap gerakannya dioptimalkan dengan sempurna. Dia menyegel serangan mereka dan tidak mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Dia mencegah siapapun untuk mendekati Ye Ziyun. Ini memungkinkannya, yang berada di belakangnya, untuk dengan bebas menghujani es seperti awan dari langit. Awalnya, serangan seperti itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dengan cepat melelahkan pengguna. Namun, dengan permata spiritual badai salju, kekuatan jiwa Ye Ziyun tampaknya tak terbatas. Di bawah badai es, darah berceceran ke segala arah. Meskipun hanya 2 peringkat Black Gold yang terbunuh, mereka yang selamat menderita luka parah. Kau mencari kematian. Kamu pikir kamu bisa menahan kami seperti ini? 2 ahli peringkat legenda keluarga Wugui berbagi pandangan dan turun dari langit, mengayunkan pedang besar di tangan mereka ke bawah dengan niat membunuh tanpa akhir. Mengamati tebasan langit. Gambar ribuan pedang terwujud, setiap bayangan dipenuhi dengan semacam energi liar. Jadi inilah kekuatan peringkat legenda. Kedua ahli peringkat legenda keluarga Wugui akhirnya tidak tahan lagi dan telah mengambil tindakan. Nili sedang menunggu saat yang tepat ini. Saat Gaozing Sky Slash terbentuk, Nili bergerak. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengeluarkan gulungan prasasti teknik terlarang peringkat legenda dan membuka segelnya. Sebuah perisai emas muncul dan menyelubungi Nili dan Ye Ziyun. Beberapa pedang dari Gaozing Sky Slash memusatkan diri ke satu titik perisai emas, masing-masing berakhir dengan ledakan. Di antara semua perisai di dunia, perisai emas memiliki kemampuan bertahan terbaik. Lebih jauh lagi, efek khusus dari perisai emas memungkinkan orang di dalam untuk melakukan serangan balik dengan bebas tanpa dibatasi olehnya. Saat Nili melepaskan perisai emas, dia secara bersamaan melebarkan mulutnya dan menghirup udara. Perutnya menyusut saat dadanya mengembang dengan cepat. Di dekat mulutnya, bola hitam dan bola cahaya putih mulai terbentuk, tumbuh semakin besar. Setiap bola cahaya membengkak menjadi ukuran 10 kali lebih besar dari ledakan yin yang normal, dengan jumlah kekuatan hukum yang menakutkan karena dia telah mengosongkan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ini. Kegelapan dan cahaya berputar satu sama lain saat kedua bola keluar dari perisai emas dan terbang menuju 2 ahli keluarga Wugui. Kedua ahli peringkat legenda melayang tinggi di langit. Serangan dari Gaozing Sky Slash begitu kuat sehingga tanah menjadi berantakan. Ledakan energi memantul kemana-mana. Sudut mulut mereka mengeluarkan senyum dingin saat mereka berpikir bahwa tebasan langit kasa lebih dari cukup untuk memastikan kematian Nili dan Ye Ziyun. Namun, perisai berwarna emas terbentuk, menghalangi tebasan langit Gaozing. Ketika bilah mendarat di perisai emas, mereka ditolak. Apa yang sedang terjadi? Ini perisai emas. Bagaimana mungkin? Itu adalah perisai yang hanya bisa digunakan oleh ahli peringkat legenda yang telah mengembangkan atribut emas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nili benar-benar dapat menggunakan perisai emas untuk memblokir serangan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, proyektil hitam dan putih yang berputar dilemparkan ke arah mereka. Saat ledakan yin yang terbang ke arah mereka, reaksi pertama kedua ahli peringkat legenda adalah memanggil perisai mereka. Seketika, 2 perisai hitam terbentuk di sekitar tubuh mereka. Perisai adalah teknik rahasia keluarga Wugui mereka, perisai pengukur suci, dan mampu memblokir serangan langsung dari ahli peringkat legenda. Mereka percaya bahwa perisai mereka cukup untuk memblokir ledakan yin yang Nili, jadi mereka hanya mengangkat pedang mereka untuk mempersiapkan serangan balik. Saat ia melihat 2 ahli keluarga Wugui, Nili tersenyum. Kemampuan mereka untuk merasakan energi terlalu buruk, jelas tidak pada tingkat yang sama dengannya. Meskipun mereka ahli peringkat legenda, dalam penggunaan energi, mereka masih terlalu rendah di matanya. Ledakan yin yang X10 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Saat bergerak,
bola hitam dan bola putih mengalir menjadi satu kesatuan, lalu meledak saat bersentuhan. Setiap setengah dari ledakan yin yang hanya mengandung energi yang 10 kali lipat dari biasanya. Namun, kekuatan yang dihasilkan dari bentuk gabungan mereka lebih dari 100 kali lipat dari aslinya. Ledakan yin yang nili adalah teknik khusus yang telah dibentuk dari pengumpulan kekuatan hukum. Ledakan mengerikan itu langsung menelan dua ahli peringkat legenda. Dalam sekejap kontak, perisai mereka sudah hancur. Energi yang mengamuk langsung melahap mereka. Setelah dampak ledakan yin yang, mereka berdua hanya memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana bola cahaya hitam dan putih itu bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat? Bahkan Secret Gauzing Shield tidak memiliki kesempatan. Mereka telah sangat meremehkan kekuatan ledakan yin yang dan sekarang mereka membayar harga yang menyakitkan. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindarinya. Ledakan itu membuat mereka terbang beberapa ratus meter jauhnya, tubuh mereka hangus hitam. Ledakan dari ledakan yin yang menghasilkan kawah besar dengan keliling ratusan meter. Gelombang kejut terasa di seluruh wilayah. Ahli keluarga Wu Gui lainnya juga terkena dampak ledakan dan darah segar menyembur dari mulut mereka, karena luka berat mereka. Bahkan perisai emas tidak dapat menahan kekuatan ledakan yin yang dan akhirnya runtuh. Namun, Nili dan Ye Ziyun, yang berada di dalam perisai, masih aman. Bahkan rumput di bawah kaki mereka masih bagus dan sehat. Pekerjaan dilakukan dengan baik. Nili menepis tangannya saat ia menarik panda bertaring, kembali ke bentuk manusianya. Setelah perisai emas menghilang, Ye Ziyun melihat sekeliling. Daerah itu benar-benar berantakan. Orang-orang dari keluarga Wu Gui entah mati atau terluka, hanya menyisakan Wu Yu dan Ye Han, yang agak jauh, masih berdiri. Mengingat pertempuran, Ye Ziyun menyadari bahwa semuanya telah dihitung oleh Nili. Alasan mengapa Nili tidak menggunakan gulungan prasasti teknik terlarang peringkat legenda sebelumnya adalah karena dia ingin menunggu dua ahli peringkat legenda dari keluarga Wu Gui. Nili sudah siap untuk menggunakan Golden Shield saat keluarga Wu Gui menggunakan Gauzing Sky Slash. Selanjutnya, sudah memperkirakan bahwa lawannya akan meremehkan kekuatan ledakan yin yang miliknya. Karena semua ini, ia berhasil membunuh lawan-lawannya dengan satu serangan. Dalam hal kekuatan mentah, Nili mungkin tidak cocok untuk ahli peringkat legenda. Namun, kontrol Nili atas kekuatannya sendiri dan kemampuannya untuk mengevaluasi kekuatan orang lain, telah mencapai tingkat yang sangat tepat. Dia juga memiliki banyak kartu lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Bahkan jika ledakan yin yang tidak berurusan dengan mereka dalam satu serangan, Nili bisa menggunakan bom drakonik atau beberapa metode lain untuk membunuh mereka berdua. Wu Yu dan Ye Han sama-sama tercengang dan masih tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Semua ahli yang menyerang Nili sekarang berada di tanah. Mereka yang masih hidup mengerang kesakitan. Nili mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Wu Yu dan Ye Han, dan menuju ke arah mereka. Ketika Nili berjalan ke arah mereka, Wu Yu dan Ye Han langsung tegang. Wu Yu memegang pedang besarnya dan bersiap untuk bertarung. Namun, telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin dan gemetar. Dia jelas berada di puncak peringkat Black Gold, sama seperti lawannya. Namun, mengapa Nili memancarkan tekanan sombong seperti itu? Ye Han mundur selangkah. Saat ia melihat Nili, mata Ye Han melintas dengan sedikit ketakutan. Dia adalah bagian dari keluarga Wu Gui. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas bisa menghancurkan kota Glory bersama dengan Nili. Namun, mengapa rencananya gagal berkali-kali? Siapa Nili? Mengapa dia bisa menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu di usia yang begitu muda? Melihat Ye Ziyun, yang memelototinya dengan mata penuh kebencian, Ye Han tahu bahwa jika dia membiarkan dirinya ditangkap oleh mereka, dia pasti tidak akan dilepaskan. Kamu Ziyun, tahukah kamu? Semua yang saya lakukan adalah untuk Anda. Ye Han berpikir dalam hati. Dia tidak mau mati di sini seperti ini dan dengan panik mencari pelarian. Matanya tiba-tiba jatuh pada pintu masuk yang menganga ke jurang tak berujung yang hanya berjarak dekat. Ye Han berlari liar menuju jurang itu. Melihat tindakannya, Nili mengerutkan alisnya dan segera mengejar Ye Han. Meskipun dia tahu bahwa melompat ke jurang maut itu berarti kematian, Nili tidak mau membiarkan Ye Han pergi begitu saja.
Dia harus menangkapnya dan membiarkan Ye Zong menjalankan keadilan. Ketika dia melihat Nili mengejar Ye Han, Wu Yu melirik Ye Ziyun, lalu segera berlari ke arah yang berlawanan. Ye Ziyun melirik ke arah Ye Han, lalu mengatupkan giginya dan menyapu serangan angin salju setelah Wu Yu sebagai gantinya. Kau ingin membunuhku dengan tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Bahkan dalam kematian, itu tidak akan melalui tanganmu. Bahkan jika aku, Ye Han, berubah menjadi roh jahat, aku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Ye Han berteriak seolah-olah dia gila. 3 tawon beracun muncul di tangannya dan di bawah perintahnya, menukik ke arah Nili. Tawon menyengat racun. Wajah Nili sedikit berubah. The Venom Sting Wasp adalah jenis binatang iblis yang sangat menakutkan. Racun dalam sengatannya sangat kuat, bahkan seorang ahli peringkat Black Gold akan dengan mudah kehilangan nyawanya. Selain itu, Venom Sting Wasp cukup kuat, mampu menahan segala macam serangan, membuat mereka sangat sulit untuk dibasmi. Nili tidak tahu di mana Ye Han menemukan sesuatu seperti ini. Dia mendorong energi hukum dari telapak tangannya dan menyerang 3 tawon sengatan racun. Ketiga tawon itu langsung meledak. Kenyataannya, Nili sudah mengetahui titik lemah dari tawon sengatan racun dan telah mengirimkan 3 semburan energi hukum seperti jarum ke dalam internal mereka. 3 tawon meledak dari dalam, mengakibatkan kematian instan. Nili bereaksi sangat cepat terhadap tawon, namun, Ye Han masih berhasil menarik sedikit jarak di antara mereka. Jadi bahkan tawon sengatan racun pun tidak efektif. Ye Han berlari menuju jurang maut, tanpa usaha. Nili menyadari bahwa Ye Han akan melompat ke dalam jurang, sudah tidak mungkin untuk menghentikannya pada saat ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat bergabung dengan panda bertaring dan meludahkan ledakan Yin Yang. Ledakan Yin Yang melonjak ke arah Ye Han dan meledak. Kekuatan yang hebat menelan tubuh Ye Han. Dipengaruhi oleh ledakan-ledakan Yin Yang, Ye Han dengan keras meludahkan darah saat terbang ke jurang. Nili menelusuri tanah dan mendarat di tepi jurang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Han lebih suka melompat ke jurang daripada ditangkap olehnya. Namun, bahkan jika Ye Han tidak terbunuh oleh ledakan Yin Yang, dia pasti akan terluka parah. Tambahkan jatuh ke jurang tak berdasar ini, dan dia pasti sudah mati, kan? Siapa yang tahu binatang iblis macam apa yang bersembunyi di dalam jurang tak berdasar ini? Ye Han mungkin bahkan tidak akan meninggalkan tulang setelah mereka selesai dengan dia. Nili terdiam beberapa saat, lalu melihat ke arah Ye Ziyun yang jauh, yang mengejar Wu Yu. Namun, Wu Yu adalah ahli peringkat emas hitam bintang 5, waktu singkat yang dia miliki tidak cukup baginya untuk membuatnya tetap tinggal. Nili segera bergegas menuju ke arah mereka. Dia tidak bisa membiarkan Wu Yu melarikan diri, jika tidak, itu mungkin membawa masalah lain bagi kota Glory. Ye Ziyun memberikan raungan lembut saat dia mengumpulkan kekuatan angin salju di telapak tangannya. Energi itu berubah menjadi pedang es yang meluncur ke belakang Wu Yu. Pedang es ini mengandung kekuatan permata spiritual Blizzard. Begitu itu mengenai Wu Yu, itu akan menembus tubuhnya. Tepat saat pedang es hendak mengenai punggung Wu Yu, tiba-tiba pedang itu meledak menjadi pecahan es. Seorang pemuda berpakaian putih perlahan melayang turun dan mendarat di samping Wu Yu. Tuan Muda Wu Yu, mengapa kamu ada di sini? Melihat pemuda ini, Wu Yu terengah-engah sebelum dia bisa berdiri teguh, meskipun hatinya masih dalam keadaan panik. Dia telah merasakan jumlah kekuatan yang terkandung dalam pedang es itu. Jika dia terkena itu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Untungnya Tian Ling menyelamatkannya. Tian Ling memandang Ye Ziyun dan dengan tenang berkata, wanita dari ras manusia, saya bertanya-tanya, bagaimana Wu Yu menyinggung Anda sampai-sampai Anda akan menggunakan metode seperti itu untuk membunuhnya. Permusuhan di antara kami bukan urusanmu. Nili muncul dari samping saat dia menjawab atas nama Ye Ziyun. Dia tahu bahwa kekuatan Tian Ling tidak kalah dengan yang lain, dia tidak bisa melihatnya. Karena itu, dia tidak berani mengambil tindakan secara membabi buta. Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun tidak berani mengatakan apa-apa, karena dia tidak memiliki petunjuk tentang identitas pemuda ini. Namun, dia benar-benar percaya Nili dan bijaksana berdiri di sampingnya. Keluarga Wu Gui adalah keluarga bawahan dari keluarga Nether Utara kami.
Jika kalian ingin membunuh tuan muda keluarga Wu Gui, secara alami kalian harus meminta izin dari keluarga Neter Utaraku. Tianling tidak diragukan lagi menyatakan, saat tatapannya jatuh ke Nili dan Ye Ziyun. Nili terdiam sejenak. Jika dia dan Ye Ziyun ingin membunuh Tianling, pertarungan mungkin akan sangat sulit. Kekuatan Tianling ini dalam dan tak terukur. Jika mereka melanjutkan, bala bantuan mungkin datang untuk membantu pihak Tianling. Karena keluarga Wu Gui adalah keluarga bawahan dari keluarga Neter Utara, maka masalah ini akan berakhir di sini. Saya akan menyelesaikan ini dengan keluarga Wu Gui di masa depan. Nili berbalik ke arah Ye Ziyun dan berkata, ayo pergi. Nili dan Ye Ziyun berbalik dan bersiap untuk pergi. Ketika Nili dan Ye Ziyun pergi, Tianling sedikit mengernyitkan alisnya dan hendak menghentikannya. Wu Yu buru-buru menghalangi jalannya dan berkata, Tuan muda Tianling, meskipun mereka hanya memiliki kekuatan peringkat Black Gold, mereka berhasil membunuh 2 ahli peringkat legenda dari keluarga Wu Gui saya. Bukan ide yang baik untuk memprovokasi mereka. Wu Yu sudah takut Nili. Setelah mendengar kata-kata Wu Yu, Tianling mundur dan melihat lebih dalam pada sosok Nili dan Ye Ziyun. Bagaimana kalian akhirnya memprovokasi mereka berdua? Tatapan Wu Yu berkedip sesaat dan berkata, salah satu bawahanku berkonflik dengan mereka. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan dapat membela bawahan saya. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua akan sangat kuat. Tanpa persetujuan dari patriark keluarganya, dia tidak berani membocorkan informasi mengenai kota Glory. Setelah keluarga Neter Utara mengetahui keberadaan kota Glory, itu pasti akan jatuh ke tangan keluarga Neter Utara. Dalam hal ini, mereka akan menerima semua manfaat sementara keluarga Wu Gui dibiarkan dengan remah-remah. Tianling melirik Wu Yu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Perseteruan semacam ini terlalu umum di alam Neter, jadi sangat wajar jika Wu Yu tidak ingin membicarakannya. Namun, Tianling sedikit penasaran dengan Nili dan Ye Ziyun. Karena mereka berdua memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, mereka seharusnya memiliki reputasi yang layak di alam Neter. Jadi mengapa dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Saat Wu Yu menatap sosok Nili dan Ye Ziyun yang mundur, matanya memancarkan jejak kejahatan. Kali ini, Wu Yu telah menderita kerugian besar, terlebih lagi karena itu terjadi tepat sebelum Master of the Nether Realm memilih muridnya. Tidak dapat dihindari baginya untuk ditegur ketika dia kembali ke rumah. Suatu hari, aku tanpa ampun akan menghancurkan kalian berdua di bawah kakiku. Terutama bajingan itu, aku akan menginjak-injakmu ketika saatnya tiba. Nili membawa Ye Ziyun bersamanya dan berjalan jauh, sampai dia yakin bahwa Tianling dan Wu Yu tidak lagi terlihat. Dia kemudian menghela nafas lega. Nili telah merasakan bahwa kekuatan Tianling benar-benar tak terbayangkan. Jika mereka terlibat dalam perkelahian, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Pada saat yang sama, itu akan menjadi normal untuk situasi yang tidak terduga muncul. Oleh karena itu, akan menjadi kepentingan terbaik mereka untuk menghindari konflik dengan Tianling. Ye Ziyun menatap Nili dan bertanya, Nili, apa yang terjadi dengan Ye Han? Dia menderita ledakan yin yang saya dan mungkin sudah mati, kata Nili. Mata Ye Ziyun berkilat dengan jejak kesedihan. Bagaimanapun juga, Ye Han adalah anak angkat ayahnya. Meskipun ini adalah apa yang pantas dia dapatkan, Ye Ziyun yang baik hati tetap tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa Ye Han mengkhianati kota Glory dan berusaha membunuh ayahnya. Ayahnya selalu memperlakukannya seperti putranya sendiri. Nili, jangan beritahu ayahku tentang ini. Ye Ziyun berkata setelah merenung sejenak. Nili melirik Ye Ziyun dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia secara alami mengerti apa yang ada di hati Ye Ziyun. Dia mungkin tidak ingin Ye Zong patah hati. Meskipun Ye Han hanya anak angkat, dia masih anak yang dibesarkan oleh Ye Zong dengan tangannya sendiri. Ye Han pantas mati. Jangan merasa sedih untuk orang seperti itu, kata Nili sambil menepuk bahu Ye Ziyun. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Pertempuran yang dimulai di tepi danau masih berlangsung dan kini telah mencapai pusat danau. Orang-orang itu masih tidak bisa menghabisi naga zombie Jiao itu.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.